Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan ngobrol lebih serius nih pembahasannya, tapi tetap ya dengan caranya opini, menyampaikan suatu pesan yang baik dan juga bermanfaat untuk kita semua tentunya, bersama dengan dosen favorit kalian juga nih mungkin ya. Bersama dengan Pak Delvan. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Menjelang siang ini. Udah siang ya? Udah siang ya. Tunggu berapa menit lagi lah gitu ya. Okay. Sudah good afternoon. Good afternoon, nggak morning lagi. Ya, oke, siap. Pak Delvan, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Pak Delvan. Alhamdulillah baik. Hari ini kan kita mau membahas tentang politik. Ngeri. Anak komunikasi politik anak muda nih. Betul. Seperti apa dan bagaimana. Itu nanti lah ya, kita simpan dulu ya. Siap. Pengen tahu tentang Bapaknya dulu. Ini kan Bapak adalah seorang dosen komunikasi ya di salah satu universitas yang ada di Bengkulu. Itu gimana sih Pak ceritanya dulunya gitu kan sampai jadi dosen tuh kumaha ya teh? Baik, selamat siang. Siang juga. Mbak Tari dan rekan-rekan pendengar dimanapun berada gitu ya. Perkenalkan saya Delvan Eko Putra. Saya alumni S1-nya Ilmu Komunikasi di Universitas Bengkulu gitu ya. Saya mulai kuliah tahun 2006 sampai 2010 ya, tamat 2010. Kemudian 2012 saya dapat beasiswa unggulan dari Dikti calon dosen. Gitu. Beasiswa unggulan calon dosen. Kemudian saya berkuliah selama 2 tahun setengah, saya lulusnya tahun 2015. Kemudian akhir 2015 saya menyelesaikan studinya. Kemudian 2016 saya kembali ke home base. Di Universitas Negeri Bengkulu. Kembali lagi di sana. Jadi saya ngabdi di Universitas Negeri Bengkulu sebagai dosen ilmu komunikasi. Nah, kenapa saya minat ke politik? Karena memang S1 dan S2-nya berbicara tentang politik. Skripsi saya tentang komunikasi politik. Kemudian S2-nya tentang tesisnya juga komunikasi politik. Pertama tentang political marketing, pemasaran politik dari komunikasi dan aktor politik gitu ya. Kemudian S2-nya tesisnya tentang branding politik. Brandingnya ya? Ya, dia juga bagian dari marketing politik gitu ya. Kemudian sampai ke strategi kampanye politik dari aktor politik. Waktu itu kalau S1-nya saya incumbent, S2-nya tentang incumbent juga, tapi beda tempat gitu. S1-nya di Bengkulu, fokus penelitiannya dan tempat penelitiannya. Kalau S2-nya di Bandung karena saya S2-nya di Unpad. Gitu. Pajajaran Bandung. Di Unpad ya. Jadi, tapi kalau bicara tentang dosen ini, walaupun akhirnya dia udah mengalir gitu aja gitu ya Pak ya. Memang menjadi cita-cita kah dari dulu atau gimana? Ya dulu saya punya niat memang menjadi dosen. Gitu. Terus saya cari beasiswa, kebetulan dulu karena saya cum laude ya. Kemudian ketua jurusan waktu itu Bu Dr. Gus Hefinalti, sekarang juga dosen saya, jadi kolega saya, itu menginformasikan ke saya bahwa ada beasiswa. Dulu kita berdua dengan teman saya, adik tingkat saya. Tapi karena dia tidak bisa ikut, jadi saya yang maju akhirnya. Gitu ya. Kemudian lulus. Jadi kita tuh tahapannya ada rekomendasi dari universitas, itu kita tes juga, dapat surat rekomendasi, kemudian kita daftar berdasarkan rekomendasi dari universitas pengusul, UNIP gitu ya. Saya kemarin itu ke UGM, ke Unpad, ke UI, sama UNER. Cuman berjodohnya ke Unpad. Karena kan Unpad itu sudah Pikom, dia satu-satunya Pikom yang negeri. Kalau Pikom kan banyak fakultas ilmu komunikasi, banyak yang di swasta. Tapi di Unpad tuh udah lama berdiri, udah tahun 80-an gitu. Dulu namanya Fakultas Publistik, tapi berubah jadi komunikasi. Nah, di situ saya akhirnya lulus. Kemudian memang setelah tamat memang harus ada home base UNIP gitu. Udah saya akhirnya balik lagi ke UNIP. Kalau enggak dulu kita penempatannya bisa di
tergantung dengan Kemenristek Dikti dulu. Misalnya di Sulawesi kalau belum dapat home base, makanya saya akhirnya cepat lapor. Itu kebetulan rektornya adalah Pak Profesor Ridwan Nurazi. Kemudian saya diterima akhirnya di situ ngajar sampai sekarang. Ngajar lah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Jadi dosen tetap di ilmu komunikasi. Nah, kalau expertnya saya memang di visual, komunikasi, kemudian di politik. Kalau visualnya tuh saya hobi fotografi, kemudian fotografi jurnalistik, kemudian desain grafis gitu ya, yang visual gitu. Kemudian kalau penelitian, penelitian itu memang di komunikasi politik. Makanya orang pada heran, ini Bapak politik tapi kok hobi fotografi gitu. Nah, karena kan fotografi itu hobi. Ibaratnya di semua lini ya, gitu ya. Gitu ya, komunikasi visualnya. Ada kan komunikasi ada banyak ya. Ada budaya, kemudian ada komunikasi organisasi gitu ya, politik, kemudian digital, media digital. Kemudian semuanya tuh banyak gitu ya. Nah, tapi saya minatnya memang di visual sama kalau visual itu kan berhubungan juga dengan digital. Kemudian di politik gitu. Nah, memang karena dulu saya memang dulu saat mahasiswa saya memang aktif di organisasi Ormawa sama eksternal kampus. Ormawa saya di Hima, di BEM. Saya pernah mencalonkan diri jadi Presma ya. Presma waktu itu. Dapat nggak Pak? Nggak dapat. Ya, belum rezeki, tapi Belum jadi rezeki, dosen bro. Ya. Dulu saya ingat betul tuh 2009 calon jadi ketua Presma. Lawannya teman saya sendiri di FKIP, wakilnya PISIP. Saya ketuanya di PISIP, wakil saya dari FKIP gitu. Tapi sekarang teman saya yang ikut kontestasi itu ada yang jadi PNS di KAUR gitu ya. Gitu. Jadi mereka sudah karena guru, jadi dia jadi guru di KAUR. Tapi terakhir saya lihat infonya dia jadi sekjen KPU. Di KAUR dia. Akhirnya dia kan bercimpung juga akhirnya di politik akhirnya. Saya pikir dia jadi guru. Jadi satu bidang ya bidang, jadinya ya. gitu Jadi bisa sambil komunikasi. Betul. Kemudian saya dulu aktifnya di HMI, di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi itu yang kemudian membangkitkan minat saya untuk ke politik itu. Kan memang ini udah kebayang sih dari organisasinya aktif gitu ya. Di kampus tuh kayak udah oke, pasti nih. Kalau menurut Bapak sendiri nih, komunikasi dan juga politik serat apa sih hubungannya itu? Ya, kedua-duanya tuh punya hubungan yang sangat luar biasa. Di politik orang butuh bagaimana menarik konstituen gitu ya, bagaimana membangun citra yang bagus, kemudian bagaimana membuat membentuk kepercayaan. Terakhir itu membentuk opini, sehingga orang itu akan percaya dengan kita, kemudian akan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Makanya komunikasi itu berupa pesan-pesan politik gitu ya. Berupa pesan-pesan, bisa ke politik atau bisa informasi, bisa edukasi, kemudian bisa hiburan gitu ya. Nah, kalau di politik artinya kan kita berbicara tentang kekuasaan, tentang negara, tentang kebijakan-kebijakan. Nah, artinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka komunikasi politik itu terutama bagi aktor politik itu sebenarnya terbagi atas 3, tapi banyak sebenarnya. Tapi kita anggap 3 gitu ya. Pertama dia politikus gitu ya. Politikusnya memang orang-orang yang terjun dalam dunia partai politik karena dia bempernya adalah parpol. Nah, ini adalah orang-orang yang memang hidup dan besar di partai politik gitu ya. Memang dia pendidikannya memang politik gitu ya. Backgroundnya adalah politik. Kemudian berikutnya adalah profesional. Profesionalnya bisa peneliti, bisa juga misalnya pengusaha yang kemudian terjun ke dunia politik gitu ya. Atau misalnya orang-orang yang expert memang betul-betul di keilmuan tapi belum bisa ke politik gitu ya. Nah, tapi lambat laun akhirnya dia belajar tentang politik. Jadi orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivisme. Nah, aktivisme ini adalah aktivis. Nah, ini makanya mahasiswa di situ, kemudian pelajar bisa di situ karena mereka orang-orang yang memang berorganisasi gitu ya, paham tentang isu-isu terkini gitu ya, paham tentang bagaimana kondisi saat ini gitu ya. Nah, cuman aktivisme ini orangnya tidak terlalu banyak gitu ya. Kenapa? Karena orang kadang malas berorganisasi. Apa sih yang dicari di organisasi? Cuma leadership gitu ya. Nah, selainnya kan bisa dipelajari di tempat lain. Nah, leadership itulah yang kemudian tidak bisa kita cari di bangku kuliah.
Di mana carinya? Ya di organisasi gitu. Makanya pemuda harusnya kalau dia ingin melek politik, pengen tahu tentang isu-isu terkini tentang politik, ya maka dia harus terjun ke organisasi. Maka aktor politik itu, orang-orang yang berkecimpung di dunia politik itu, yang berkomunikasi itu adalah 3 tadi, politikus, kemudian profesional, aktivism gitu ya. Aktivism itu mahasiswa gitu. Itu artinya mahasiswa sangat penting tadi Bapak highlight untuk bergabung ke organisasi. Tujuannya biar melek politik, apalagi jurusan Visipol kali Visipol ya, itu yang ya sebenarnya tidak Visipol saja, semuanya itu bisa. Semuanya. Cuma terkhusus ini harus banget kayaknya, harus begitu. Cuma kan banyak juga nih Pak, ya pematahnya di luar sana di media sosial terutamanya yang bilang nggak perlu sebenarnya tuh bergabung ke organisasi gitu-gitu. Kan ada tuh video-video kayak gitu karena itu adanya nanti katanya ada yang pembodohan lah segala macam. Tapi menurut Bapak sendiri nih, biar mahasiswa Bapak juga kali ya yang nonton pada melek nih. Berarti mahasiswa itu sepenting apa untuk bergabung ke dalam sebuah organisasi kampus khususnya? Jadi gini Mbak Tari, organisasi itu adalah tempat kita untuk menyamaratakan, kemudian tempat kita untuk membangun visi bersama gitu ya, visi dan misi bersama. Itu tujuan organisasi didirikan. Kemudian tempat untuk kita membentuk leadership, kepemimpinan. Karena tidak ada tempat ya untuk membentuk kepemimpinan yang instan tuh nggak ada. Ya, semuanya itu harus mulai dari nol gitu ya. Kalau leadership dibangun atas dasar instan itu yang disebut dengan, mohon maaf ya, karbitan gitu ya. Nah, ini yang cepat sekali, betul. Jadi munculnya cepat, kemudian mohon maaf nanti matangnya dan busuknya juga cepat. Nah, kalau kita di organisasi diajarkan bagaimana nanti public speakingnya yang bagus, kemudian berjejaring gitu ya. Benar-benar step by step gitu. Iya, betul, diajarkan dari itu fungsi organisasi. Maka kemudian saya berharap mahasiswa saat ini lebih banyak organisasi gitu. Mau ormawa, mau yang di eksternal kampus, kemudian mau yang di dalam kampus, silahkan saja gitu ya. Yang pasti organisasi itu adalah tujuannya bagus gitu ya. Nah, kita juga organisasinya yang seperti apa gitu ya. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan kita, organisasi seperti apa yang sebenarnya cocok untuk mahasiswa ikuti? Nanti boleh dijawab setelah kita jeda dulu nih Bapak. Atau pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.